Lebih baik kau diam. Ini adalah burung besar Afrika. Apakah burung kalian juga besar? Yap, bahkan berat badannya bisa mencapai 19 kg. Nongkrong di padang rumput terbuka maupun sabana sub-Saharan Afrika. Uniknya meski bertubuh raksasa, mereka masih mampu terbang dan lepas landas. Coba lihat, lehernya mengembang. Itu tandanya musim kawin dimulai. Apakah mereka bisa dimakan? Iya, suku Afrika sering memburunya. Lebih baik kau diam. Mempunyai penglihatan yang terbilang tajam, namun di manakah betina yang dia cari? Panas tariknya siang, aku butuh kasih sayang. Sial, nyanyian yang dia kumandangkan malah memantik perhatian burung sekretaris. Mereka berdua sama-sama berperilaku teritorial emosional. Menikmati kemiskinan, jangan emosional. Lebih baik kau diam. Burung yang bernama Cory Bustard ini mempunyai senjata berupa tendangan maut. Burung sialan. Lebih baik kau diam. Diam itu adalah emas, maka sedikit bergerak akan menghasilkan kebullshitan. Sebuah peribahasa yang sering dipraktekkan oleh burung satu ini. Dia adalah heron atau biasa disebut bangau maupun kuntul. Menunggu itu menyebalkan, namun baginya kesabaran adalah seni kehidupan. Sungguh burung idaman para wanita. Seekor, tolong hamba. Sebab kuntul termasuk karnivora, dia memakan daging-dagingan, termasuk sosis berjalan yaitu ular dan juga hama, katak, tikus, burung. Di sudut lain, burung heron hijau terkenal pandai menipu. Kali ini dia menggunakan sepotong roti untuk menjebak ikan. Kemampuan adaptasi inilah yang membuat mereka mampu hidup di berbagai belahan dunia. Roti hangat. Ada puluhan spesies burung heron dan kebanyakan tinggal di dekat lahan basah maupun perairan. Yap, posisi berburu yang terbilang absurd. Lebih baik kau diam. Lebih baik kau diam. Burung ini sering memanfaatkan dan menjadikan hewan lain sebagai ojek liar. Strategi yang terbilang cerdik dan licik. Bang, maju bang. Baiklah. Yap, pertama burung yang bernama Carmine Bee Eater ini mampu menghemat energi dengan cara nebeng. Tak perlu mengepakkan sayap ketika berpindah tempat kemana-mana. Dari mulai burung besar seperti Cory Bustard dan burung unta sering mereka tunggangi. Oi bang, salah jalan bang. Oi. Lebih baik kau diam, walau sering menjengkelkan. Dan inilah alasan utamanya, yaitu serangga atau makanan. Jadi skemanya yaitu saat burung besar melintasi rerumputan, serangga ketakutan dan burung Carmine mendapatkan keuntungan. Mereka tak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Bahkan mamalia besar seperti gajah mereka manfaatkan. Sang burung mendekati wajahnya seperti memberikan kode. Sebuah perilaku yang dinamakan komensalisme, yang mana hanya satu pihak mendapatkan keuntungan. Smoke people. Lebih baik kau diam. Bahkan setelah menetas, anyak-anyak diwajibkan untuk mencari makanan sendiri. Yap, pergerakan mereka seperti tokoh kartun, tiba-tiba berlari dan tiba-tiba mendadak berhenti. Ups, Peeping Plover mempunyai kecepatan hingga 20 km per jam. Mereka adalah jenis burung karnivora, pemakan hewan kecil seperti krustasea, moluska, serangga, dan lain-lain. Dan anyak-anyak harus berhati-hati sebab sering tersapu ombak. Lebih baik kau diam. Walau tak dikasih makan dan tak dikasih pelajaran, sang bunda tetap memberikan ketiak perlindungan. Sedikit bau namun nyaman, terutama saat perubahan cuaca. Terlebih mereka terancam punah. Burung yang berhabitat di pantai Amerika Utara ini sangat rentan. Di balik tubuhnya yang tak lebih dari 19 cm, cabi, cutie, dan ringkih. Tada, mereka mampu bermigrasi ribuan kilometer dari Amerika, Kanada, hingga Pulau Karibia. Aku benci punah. Lebih baik kau diam. Burung ini terkenal karena menjalin kerjasama dengan buaya yang notabene brutal dan durjana. Yap, kisah unik ini pertama kali dicatat oleh Herodotus yang dijuluki bapak sejarawan dari zaman Yunani kuno. Di alam liar, burung yang diberi nama Egyptian Plover ini terbilang bawel dan cerdas. Lebih baik kau diam. Dia termasuk burung langka, bahkan mempunyai nama keluarga tersendiri yaitu Pluvianidae, termasuk diurnal atau makhluk yang beraktivitas maupun bekerja pada pagi hingga sore hari. Berhabitat di dekat sungai Nil, bunda tidak pernah membuat sarang yang terlalu rumit. Dia ngeden di atas pasir, terkadang menguburnya. Bahkan ketika telur menetas, anyak-anyak sudah bisa berlarian hingga mencari makanan sendiri.
Ups, hubungan mutualisme dengan sang buaya memang belum sepenuhnya terkonfirmasi. Namun secara fakta, kedua hewan ini memanglah karnivora. Buaya memakan daging dan sang burung membersihkan sisanya. Lebih baik kau diam. Bulu bebek ini bisa dihargai hingga 200 juta rupiah. Yap, eider duck adalah spesies bebek laut yang mempunyai perilaku serta keunggulan tersendiri. Suaranya terdengar seperti Bruce Lee yang sedang melakukan jurus. Mereka berhabitat di laut dingin belahan utara, terutama Arktik, Atlantik, dan Eropa. Karena termasuk unggas air, mereka pandai menyelam hingga 1 menit lamanya, yang ditujukan untuk berburu makanan, terutama makanan favoritnya yaitu krustasea atau kerang. Uniknya bebek ini menelan kerang secara utuh lalu menghancurkannya di dalam lambung yang super kuat. Ini adalah ritual perkawinan. Pejantan yang memiliki bulu yang lebih cerah akan menarik perhatian betina yang berbulu kusam. Lebih baik kau diam. Jika dikira cocok, seekor bunda akan membuat sarang di dekat pantai. Dia akan mencabuti bulu dada yang super hangat sekaligus super halus, yang berguna untuk mengerami telur hingga 1 bulan lamanya. Setelah menetas, anyak-anyak akan mengikuti bunda dan diajarkan tentang kehidupan. Bapak mana, bapak mana? Bapaknya tidak ada, dia hanya muncul saat musim kawin. Dan ketika sarangnya tidak digunakan lagi, manusia akan muncul untuk memanfaatkannya. Belakuk sia. Sebab bulu bebek ini adalah bahan premium untuk membuat pakaian hangat. Selain ringan, bulu bebek ini terbilang tahan air. Jenis bulu bebek yang mempunyai harga memomokan. Aku benci bebek. Lebih baik kau diam. Dia sedang melakukan pemanasan untuk terbang di kedalaman. Yap, sebab dia bukanlah burung biasa. Dia adalah white-throat diperbird atau burung penyelam. Dia sering nongkrong di sungai, danau, maupun perairan deras. Whoops, saat dia menyelam, coba lihat, bulunya tidak basah sama sekali sebab dilapisi dengan kelenjar minyak serta tahan air. Matanya diselaputi dengan membran nictitans yang transparan, berguna sebagai pelindung alami untuk melihat di kedalaman. Dengan cengkraman yang kuat, dia mampu bertahan hingga 30 detik lamanya. Terlebih mempunyai organ paru-paru yang terbilang besar untuk menampung banyak oksigen. Dari mulai cacing, krustasea, serta larva serangga, dia buru dan cari. Sang burung masuk, keluar, menyelam, masuk lagi, keluar lagi, terus melakukan trik ini beberapa kali per jam. Apalagi metabolismenya terbilang tinggi dan harus makan lebih dari 60% berat tubuhnya. Burung penyelam hanya bisa hidup di perairan yang jernih serta bersih. Inilah alasan mengapa sang burung tidak ada di Konoha, hanya ada di Eropa, Afrika Utara, Asia Barat, dan Tengah. Mereka juga bersarang di celah batu atau tebing atau pula jembatan. Smooth people. Lebih baik kau diam. Sang burung senang menyelam di kedalaman, menembus air, mencari mangsa. Yap, dialah kormoran atau pecuk, jenis unggas air, saudara bebek dan angsa. Uniknya, bulu-bulu yang dipunya tidak tahan air yang berguna untuk memberatkan massa tubuhnya. Istilahnya sengaja dibuat basah agar bisa menari menyelam maksimal 2 menit. Tidak terlalu lama, namun cukup untuk memuaskan dahaga. Sang kormoran bertugas untuk mengendalikan populasi ikan, namun ketika jumlahnya meledak, menyebalkan. Ups, suaranya seperti orang yang sendawa masuk angin, sangat berisik. Kemampuannya pun cukup adaptif. Selama ada air dan ikan, mereka bisa hidup dan berkembang. Biasanya menyimpan telur di atas ketinggian seperti pohon ataupun tebing. Dan ketika menetas, anyak-anyak kormoran berbentuk tidak enak dipandang. Terkesan seperti alien. Aku benci kalian. Lebih baik kau diam. Di musim dingin, mereka berpindah ke tempat yang airnya tidak membeku. Yap, sebenarnya elang botak adalah makhluk yang semi-soliter. Roti. Bang, beli 1. Namun kondisi yang membuat mereka berkumpul di suatu area. Terlebih, memasok cadangan lemak adalah sebuah keharusan di musim dingin untuk bertahan hidup. Tak terkecuali elang muda yang biasanya hanya berkeliling di dekat hutan. Terlihat seperti spesies yang berbeda, sebab warna putih di kepalanya hanya akan muncul setelah 5 tahun. Dan kini dia bersiap untuk menjelajahi hal yang baru. Elang botak muda terkenal berani namun sembrono, sebab tak ada perhitungan dan sering gagal. Mendekati seseekor yang lebih dewasa, dia mencuri makanannya. Walhasil pelajaran adalah sesuatu yang harus diterapkan.
hal penting untuk menjadi burung dewasa yang lebih baik. Lebih baik kau diam. Lebih baik kau diam. Dilarang pamer kecuali yang ganteng seperti burung satu ini. Yap, dia adalah Sunbittern, master ilusi dalam dunia perburungan. Saat terancam, dia melebarkan kedua sayapnya yang bercorak seperti mata. Ups, mengusir predator. Lebih baik kau diam. Serta corak indahnya bisa juga dipakai untuk daya tarik sebagai pemikat betina. Roti hangat. Itu adalah sebuah alarm tanda seekor bapak-bapak sedang mencari cinta. Nantinya calon istri akan memilah-milih siapa yang terbaik, dan mereka termasuk burung yang romantis atau monogami serta biparental, yang artinya satu pasangan seumur hidup serta membuat sarang dan mengurus anyak-anyak bersama-sama. Dia tak seperti bapake jenis burung lainnya yang hanya melakukan anu lalu ditinggalkan setelahnya. Memberi makan menjadi satpam, dia adalah bapak-bapak idaman. Dialah Sunbittern, burung langka yang berhabitat di Amerika Tengah dan Selatan. Smart people. Lebih baik kau diam. Untuk pertama kalinya, dia berdiri di atas puncak tertinggi. Yap, Kondor Andes, salah satu burung bangkai terbesar dengan rentang sayap hingga 3 meter. Di usia 6 bulan, mereka harus berburu sendiri, namun untuk terbang membutuhkan banyak energi. Dan matahari adalah kuncinya, sebab kondor mempunyai trik tersendiri. Mereka akan mencabut bulu halusnya serta melihat hasilnya. Jika bulu itu melayang ke atas, maka dia siap untuk terbang. Sebuah pemanfaatan termal atau udara panas. Jadi sang kondor tidak perlu mengepakkan sayap saat melayang ratusan hingga ribuan kilometer. Baginya kematian adalah sumber rezeki, namun mencari bangkai perkara yang sulit. Roti hangat. Itu adalah tetua burung kondor. Dia yang pertama kali mencicipi mayat. Umurnya bisa mencapai 70 tahun, dan setelah makan dia akan membersihkan kepalanya agar tidak terkena bakteri. Itu sebabnya pala mereka botak. Kini giliran pemuda mendapatkan bagian, namun nampaknya dia malu-malu. Lebih baik kau diam. Momen burung paling langka dan aneh bertemu pasangannya. Yap, dialah kagu, spesies burung yang hanya dapat ditemukan di Pulau New Caledonia. Lebih baik kau diam. Dia sering terdiam, membeku, mematung, namun itu adalah strategi bertahan hidup. Mendeteksi getaran menggunakan kaki, dia mencari makanan. Ups, diam juga bisa jadi teknik kamuflase untuk menipu para predator. Andai tidak berhasil, dia akan melebarkan sayap dan marah semarah-marahnya, menakuti mereka dengan simbol seperti mata di bulu-bulunya. Mereka sangat senang bernyanyi. Cinta aku padamu. Mereka melakukan kontes tarian sederhana untuk mencari pasangan. Jika cocok, mereka akan melenggang ke perkawinan lalu melakukan anu. Setelah berkembang biak, bunda akan menghasilkan telur yang hanya 1 butir per tahun. Dierami serta dirawat oleh kedua pasangan di dalam sarang yang berada di tanah. Mereka saling bekerja sama sebab burung kagu mempunyai sifat monogami atau pasangan setia hingga maut memisahkan. Sementara dari tadi mereka berjalan sebab tidak bisa terbang sepenuhnya. Smart people. Lebih baik kau diam. Salah satu spesies burung yang mempunyai adaptasi, kemampuan, serta perilaku yang terbilang aneh. Yap, dia mengerami telur di atas daun teratai, namun itu bukanlah bunda, melainkan bapake. Sebab burung yang bernama jakana ini bersifat poliandri atau satu istri, banyak suami. Saking dominannya, betina bisa memiliki 5 pejantan sekaligus. Dari mulai membuat sarang, mengerami telur, mengurus anyak-anyak, semua dilakukan oleh bapake. Hingga dia mampu beradaptasi serta memiliki kemampuan untuk menghindar dari serangan predator. Ups, sang buah hati akan pura-pura menjadi bunga teratai mengambang di atas air. Namun sang bapake mengembangkan skill bertahan hidup, yaitu memasukkan anyak-anyak ke dalam ketek. Karena hidup di perairan seperti danau maupun rawa, predator bukan hanya di udara. Roti hangat. Beruntung karena berat tubuhnya yang merata dan jemari yang panjang, burung jakana bisa berlari di atas daun teratai tanpa tenggelam. Unggas ini bisa ditemukan di Amerika, Afrika, hingga Asia termasuk Indonesia. Bukan cuma mengurus, bapake mengajarkan anyak-anyak untuk bertahan hidup termasuk makanan. Dari mulai siput, serangga, krustasea atau tumbuhan, mereka telan atau juga omnivora. Sebuah perilaku unggas yang tak biasa dari burung pejantan jakana yang terjebak di antara evolusi, kewajiban, dan takut istri. Aku benci. Lebih baik kau diam.
Salah satu hubungan paling toksik antara dua hewan terbang yaitu burung finch dan Galapagos Nazca Bobby. Yap, sebab burung kecil ini berperilaku merugikan dari mulai mencuri telur hingga menghisap darah. Yang aneh adalah burung Bobby yang notabene berukuran lebih besar membiarkannya, dan alasannya cukup membingungkan. Saat finch mencuri telur, para Bobby hanya pelangap-longo terdiam. Tak ada sedikit pun perlawanan, sementara sang begal mencari cara untuk memecahkan telur. Dibiarkan karena burung Nazca Bobby selalu bertelur 2 butir, dan untuk menjaga energi serta efisiensi, jadi mereka hanya merawat satu saja. Uniknya saat tak ada burung finch yang mengganggu, anak Bobby yang lahir duluan akan melemparkan telur saudaranya hingga hancur. Sebuah strategi bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim, efektif namun durjana. Karena momen inilah burung finch sering memanfaatkannya. Dan satu lagi, saat wilayah Galapagos benar-benar ekstrim, minim makanan dan kering, sang burung kecil akan menghisap darah sang Bobby. Tapi lagi-lagi dibiarkan. Inilah yang menjadikannya dijuluki sebagai vampire finch. Karena awalnya burung finch adalah pemakan parasit bagi sang burung Bobby. Berteman mesra hingga akhirnya kelaparan pun tiba. Awalnya mencoba-coba untuk menyedot, lama-lama kecanduan. Teman sialan. Lebih baik kau diam. Dia adalah salah satu burung yang tidak membuat sarang, bahkan menaruh telurnya di atas dahan pohon. Yap, Gigis alba atau burung whitethorn hidup di pulau tropis seperti Hawaii. Sang bunda hanya bertelur 1 butir dan berbentuk lonjong agar tidak menggelinding. Nampaknya dia pergi sebentar untuk mencari makanan. Sial, burung pemakan telur memanfaatkan situasi. Tak begitu lama sang bunda pulang melihat telurnya berantakan. Tak ada waktu baginya untuk meratapi. Dia tetap menginkubasi calon buah hatinya. Disinilah keajaiban muncul, karena telur yang bocor belum tentu gagal sepenuhnya. Saat membran bagian dalam tidak rusak, maka embrio masih hidup. Coba lihat, anak-anaknya tidak berdiam diri di dalam sarang. Dia begitu percaya diri. Terlebih anak whitethorn terkenal super tangguh. Dia mampu mencengkram dahan pohon dengan kuat. Bahkan jika terjatuh, dia bisa memanjat kembali. Menunggu lebih baik kau diam. Sang bebek tiba-tiba terkapar. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Yap, hingga akhirnya sang pelaku menampakkan diri. Dia adalah peregrine falcon, salah satu spesies alap-alap sekaligus burung tercepat di muka bumi. Terutama saat menukik dari atas ke bawah bisa mencapai 390 km per jam. Maka dari itu, dia tak seperti elang yang berburu dengan cara mencengkram. Dengan kecepatan yang melebihi mobil F1, sang alap-alap peregrine melaju dan menghantam, serta didukung dengan penglihatan super. Dia bisa menerka lawan dari jarak 3 km. Ups, mangsa seketika pingsan sebab ditoyor, digetok di area kepala. Sedikit kurang sopan memang, tapi itulah kemampuannya untuk bertahan hidup. Roti hangat. Dia termasuk petugas pajak yang mengurangi populasi unggas lain. Namun sayangnya sang alap-alap pernah hampir punah akibat pestisida buatan manusia. Aku benci manusia. Lebih baik kau diam. Seolah-olah mengerti, kedua angsa itu menunggu paman Zilong yang sedang menolong. Yap, hingga akhirnya penantian itu pun usai. Mereka seperti berterima kasih, sebuah momen yang jarang sekali terjadi, terutama pada spesies unggas air satu ini, karena mereka terbilang galak dan super teritorial. Angsa adalah burung air terbesar yang bisa terbang, bahkan rentang sayapnya mencapai 3 meter. Dia mempunyai leher yang panjang serta bisa berumur hingga 40 tahun lamanya. Sementara ini adalah cara sang angsa untuk terbang. Pertama adalah berjalan di atas air. Sayapnya dikepakkan secara kuat sembari memukul permukaan air. Itu adalah satu-satunya cara sebab tubuhnya berat dan mereka tidak bisa langsung terbang. Coba lihat, sang pejantan sedang membuat jalur untuk pasangannya. Dan ini momen ketika angsa betina sudah dirawat oleh manusia. Sepertinya rindu tak terbendung, dan hal yang pertama yang dia lakukan adalah panas teriknya siang, aku butuh kasih sayang. Angsa termasuk cerdas dan setia pada satu pasangan atau monogami. Setelah melakukan bunda akan bertelur lalu menginkubasinya lebih dari sebulan. Sementara bapake menjaga wilayah serta mengusir predator. Setelah menetas, anak-anak bisa langsung berenang namun masih tetap dalam pengawasan sang bunda. Bau ketek. Lebih baik kau diam. Mereka terbiasa bersembunyi di sayap maupun punggung sang bunda. Hingga waktunya tiba, mereka belajar mencari makanan. Lebih baik kau diam.
Bisakah Anda menemukan di mana letak matanya? Yap, desain tubuhnya bak Power Ranger dengan bulu halus seperti menggunakan helm. Lebih baik kau diam. Perpaduan antara burung pavin dan penguin namanya adalah Razorbill. Harus mengepakkan sayap secara cepat agar bisa terbang. Dia bekerja keras untuk sekedar melayang di udara. Namun ketika meluncur ke dalam air, dia lebih luas sebab dia lebih pandai untuk menyelam ketimbang terbang. Burung yang terbalik. Menyelam hingga kedalaman 120 meter, dia mencari ikan kecil dan krustasea. Ma pengen jajan. Roti hangat, roti hangat. Berhabitat di Atlantik Utara, terutama di tebing curam, mereka memadu kasih, melakukan lalu melahirkan telur yang berjumlah 1 dan berbentuk lonjong. Sebuah bentuk adaptasi agar telur anyak-anyak tidak menggelinding dari atas tebing. Salah satu burung yang jarang menapaki daratan dan mereka cukup setia atau monogami. Lebih baik kau diam. Burung giant petrel terkenal sangat brutal dan yang sering menjadi korban adalah penguin Gentoo. Yep, sebenarnya mereka termasuk penguin tercepat di dunia, bisa berenang hingga 36 km per jam. Yang jadi masalah adalah anyak-anyaknya. Panas teriknya siang, aku butuh kasih sayang. Terlebih ini adalah musim sekolah. Coba lihat, mereka belajar berenang. Tiba-tiba sang bapake merasakan hawa kebulsitan. Colek, colek. Mimpi buruk di siang bolong, sang burung durjana giant petrel, spesies burung laut yang mampu mengoyak kulit beserta daging mangsanya. Sebenarnya dia lebih sering memakan bangkai atau petugas kebersihan alam liar, namun terkadang gabut hingga memangsa anyak-anyak penguin bahkan burung lain. Sialnya durjana bertambah menjadi 2, akan tetapi langkahi dulu mayat bapake. Dengan gagah berani dia memarahi, datang, menerjang, lalu menendang, semuanya demi anyak-anyak. Lebih baik kau diam. Berbagai jurus dia lancarkan. Seekor tolong hamba. Hingga akhirnya anyak-anyak berhasil menjauh, namun pusingnya terlalu jauh. Mengikuti manusia hingga berakhir di penangkaran. Maukah kau menikah denganku? Kerikil batu adalah benda berharga bagi penguin Gentoo sebab sering dijadikan sebagai media untuk membuat sarang. Bahkan sesama tetangga saling mencuri batu kerikil satu sama lain. Maka kerikil adalah bukti tanda cinta. Pak, mau nikah? Aku benci anyak-anyak. Lebih baik kau diam. Dia adalah emu, burung terbesar kedua di muka bumi. Yap, setelah menetas, anyak-anyak berwarna loreng dan 10 menit kemudian mereka mampu berdiri. Lebih baik kau diam. Seminggu berlalu, sang burung mampu berlari hingga 30 km per jam. Dan ketika dewasa, tinggi tubuhnya bisa mencapai 2 meter. Langkahnya begitu panjang sebab kakinya menjulang serta bersayap mini yang berguna sebagai pajangan. Karena mereka adalah jenis burung yang tak bisa terbang, sang emu terbilang cukup agresif dan emosional. Lebih baik kau diam. Dan ini adalah cara untuk tenangkannya, yaitu memegang leher sang burung dan dielus-elus. Terlebih proporsi otaknya terbilang kecil, namun dibalik kekurangan pasti ada kelebihan. Tada, dia mempunyai stamina, pendengaran, kecepatan, tendangan yang kuat dan tajam. Bahkan pada tahun 1932, pemerintahan Australia memburu emu secara massal dan sang burung memenangkan pertempuran. Lebih baik kau diam. Uniknya, setelah menetas, dia mempunyai cakar di kedua ujung sayapnya seperti burung purba. Yap, yang berfungsi untuk kabur dari kejaran predator. Sebab anyak-anyak burung hoatzin bersarang di atas dahan rendah di dekat sungai. Ma pengen Maka saat hendak disergap, anyak-anyak akan melompat ke dalam air lalu memanjat kembali menggunakan kedua cakarnya. Mereka adalah jenis burung pemakan daun dengan alat pencernaan mirip sapi. Sebab daun yang mereka makan sulit dicerna. Roti hangat. Sebagai gantinya, mereka jadi tak bisa terbang. Terlebih, perut fermentasinya besar dan berat, sementara otot sayapnya kecil. Walhasil, mereka hanya bisa nongkrong bertengger di atas dahan menikmati kemiskinan. Burung yang berhabitat di sungai Amazon dan Orinoco ini terkenal karena berbau kentut. Lebih baik kau diam. Di samping jambulnya yang seperti anak pang serta DNA yang dimiliki tak seperti burung lain dan burung dalam celana. Lebih baik kau diam. Sialnya, bukan hanya pohon yang dia lubangi. Dari mulai rumah, gedung, bahkan segala sesuatu yang terbuat dari kayu. Yap, burung pelatuk ekon terkenal berisik dan menyebalkan.
Lebih baik kau diam. Satu individu mampu membuat ribuan lubang yang digunakan sebagai gudang penyimpanan. Uniknya sang burung terbilang detail, cenderung perfeksionis, sebab dia memasukkan kacang tidak ke dalam lubang yang longgar, tidak pula terlalu dalam. Istilahnya agar bisa diambil kembali, namun sulit untuk dicuri. Terlebih musuh pelatuk yang berhabitat di Amerika Tengah dan Meksiko ini terbilang sama-sama pintar, seperti burung gagak, tikus, tupai, bahkan beruang yang menggaruk semua-muanya. Di sisi lain, burung pelatuk BGX sangat bersosial tinggi. Mereka hidup berkelompok dengan aturan yang cukup ketat. Dari mulai berkawin, menjaga anyak-anyak, berpatroli, semua individu mempunyai tugas masing-masing. Smart people. Lebih baik kau diam.